Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukurlah kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, yang hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan juga waktu luang oleh Allah untuk bisa beramal saleh, dan inilah kenikmatan harus kita syukuri. Dan kenikmat paling agung tentu adalah kenikmatan iman dan Islam. Kalau dengan kenikmatan itulah kita masih beriman kepada Allah, masih bisa melaksanakan semua amal saleh kita karena Allah. Dan inilah kenikmatan yang menjadi bekal kita untuk bisa kita menuju akhirat, sukses dalam perjalanan kita menuju surga ini Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita, Guru Subhanahu Fajar, yang membimbing kita di setiap Jumat untuk mengkaji sebuah kitab penting atau tazkirah yang mengingatkan kita tentang bagaimana perjalanan kita di akhirat. Kedua kita yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, Allahumma amin. Dan sebelum masuk kajian tentu tidak bosannya kami untuk selalu mengingatkan bagaimana memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita, bagaimana yang selalu diperintahkan oleh Allah untuk berjihad dengan amwalikum wa anfusikum, berjihad dengan harta kita dan juga dengan jiwa kita. Dan saat ini kita berjihad dengan harta, salah satunya dengan selalu istiqamah dalam bersedekah setiap hari, dan inilah mudah-mudahan menjadi amal yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita yang sangat penting, yaitu Tazkirah. Setelah beberapa pekan banyak guru berhalangan untuk hadir, dan kita doakan lalu limpahkan keberkahannya, keistiqomahan dalam dakwahnya, dan doa juga untuk kita semua. Mari kita sama-sama saling mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keberkahan. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurlah guru, bagaimana kabarnya? Beberapa pekan saja kita libur untuk kajian kita atas sekitar masih ditemani untuk mengaji tadabbur Quran ya. Dan sekarang tambahan kita fikir sudah lengkaplah ilmu kita dari mulai tadabbur Qurannya dan juga sunnah-sunnahnya. Terus dari bagian kita sekarang lanjutan dari episode sebelumnya ya. Dan insya Allah kita akan membahas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa rasulina wa imamina wa qudwatina wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alimul
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang tergabung di Majelis Keluarga Indonesia, yang pagi hari ini Allah mudahkan untuk sama-sama kita meningkat dan menambah wawasan keislaman kita, sehingga semoga dengan apa yang kita lakukan berupaya untuk meningkatkan ilmu dan kualitas iman dan kesolehan ketakwaan kita kepada Allah, Allah redai dan Allah jadikan sebagai penambah amal, pemberat timbangan nanti di akhirat, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, salawat salam yang menghantarkan kita insyaallah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus syafaat spesial dukhul jannah bighairi hisabin wala adab insyaallah taala. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita menyinggung dan membahas tentang sesuatu yang wajib kita imani, dan itu suatu kebenaran, itu perkara terkait dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu bagian dari makhluk yang Allah ciptakan adalah neraka. An-naru haq, neraka itu benar adanya, Allah persiapkan sebagai balasan yang sepadan, yang setimpal bagi manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik keingkaran tersebut secara totalitas dalam bentuk kesyirikan ataupun ingkar kepada Allah dalam sebagian perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan adanya neraka bagian dari bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang wajib pula kita imani dan sesuatu yang hak, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu haqqun, itu yang disampaikan oleh Nabi. Surga itu benar adanya, bukan dongeng ya tentang masa depan, tentang kenikmatan, bukan suatu yang fiksi, tapi haqqun ya, mutlak adanya. Adanya surga merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapkan surga sebagai balasan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amaliyah-amaliyah ketaatan. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan coba membahas beberapa hadis dan ayat yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab At-Tadhkirah. Babu sifatil jannah, atau babun sifatul jannati wa na'imiha wa ma a'addallahu li ahliha fiha. Bab tentang sifat-sifat surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga dan apa yang Allah persiapkan untuk mereka yang masuk ke dalam surga. Di dalam bab ini ada hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis ini atau rantai periwayatannya sampai ke Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
Yaqulullah azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusinya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis kudusinya, a'dattu li ibadi as-salihin. Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa yang Allah persiapkan? Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga siapapun. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membaca sebuah ayat di dalam surat As-Sajdah ayat 17. Setelah Nabi menyampaikan hadis kursi, kemudian beliau membaca ayat di dalam surat As-Sajdah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka setiap jiwa tidak ada yang tahu. Ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun, sesuatu yang menyenangkan, indah untuk dilihat oleh mata. Ya. Jemaah sekalian Allah muliakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi menyampaikan hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh. Apa yang Allah siapkan? Yaitu surga. Yang mana surga ini ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Pertanyaannya, ini mata hanya khusus bagi manusia, mata manusia, atau semua mata? Nanti insya Allah akan dijelaskan melalui ayat surat As-Sajdah. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Bagaimana keindahannya, ya, tidak pernah didengar oleh telinga. Apakah semua telinga ataukah hanya telinga manusia saja dan telinga bangsa jin? Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak terlintas pada pikiran atau hati manusia. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan tentang puncak, ya, kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang akan masuk surga. Surga yang tidak pernah dilihat keindahannya oleh mata. Dan di hadis ini tidak disebutkan oleh Nabi mata manusia, atau begitu juga mata bangsa jin, atau mata makhluk lain seperti malaikat. Penjelasan para ulama terkait ayat yang Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah itu disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka berupa balasan yang menyejukkan pandangan mata. Nah, kata nafsun ini yang menjelaskan tadi hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan nikmat surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, sehingga seluruh mata nggak pernah melihat. Karena kata nafsun
di dalam ayat surat As-Sajdah, setiap jiwa itu berbentuk nakirah. Ya, mungkin Ustaz Khalis bisa tampilkan ayat 17 surat As-Sajdah. Itu ada kata nafsun. Karena Nabi setelah menyebutkan tadi hadis kursi, langsung membaca ayat di dalam surat As-Sajdah ayat 17. Kata nafsun di dalam ayat 17 surat As-Sajdah itu menunjukkan bersifat umum. Ya, bersifat umum. Setiap jiwa, baik jiwa manusia, maksudnya manusia, ataupun bangsa jin, dari kalangan manusia itu para nabi, ya, yaitu para nabi. Nah, di situ lihat kata nafsun, fala ta'lamu nafsun. Kata nafsun itu bersifat umum, tidak ada alif lam. Karena dia bersifat umum, maka mencakup seluruh jiwa. Pertama, jiwa manusia. Artinya manusia itu udah nggak pernah tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah berupa balasan, yaitu surga. Ya, yaitu surga. Tidak pernah dilihat oleh manusia. Baik para nabi yang Allah hadirkan, Allah utus dari kalangan manusia. Para nabi tidak pernah melihat surga. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kekhususan Nabi Muhammad SAW yang Allah perlihatkan surga. Tapi seluruh para nabi, apakah mereka tahu bagaimana nikmatnya surga? Tidak. Ya. Oh gitu. Baik manusia ataupun bangsa jin. Bahkan kata nafsun itu disebutkan oleh para ulama, nafsun adalah malaikat-malaikat Allah. Ya, malaikat-malaikat Allah tidak ada yang, semuanya tidak ada yang tahu bagaimana nikmatnya surga yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang saleh. Ya, bayangkan, malaikat pun nggak tahu. Itu dirahasiakan, ma'ukhfiya, dirahasiakan oleh Allah. Ini bentuk khabar, ya, ya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang saleh adalah kenikmatan di atas seluruh kenikmatan. Puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan. Sehingga tidak pernah dilihat oleh mata. Baik mata manusia, mata bangsa jin, bahkan mata malaikat. Malaikat pun nggak tahu bagaimana ya tingginya nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Kita enggak. Kalau seandainya ada orang yang bercerita bahwa dia pernah melihat sesuatu yang sangat menyenangkan, yang sangat indah. Kemudian dia ceritakan kepada kita. Nah, apa yang kita dengar itu, ya, sesungguhnya tidak sampai pada begitu indahnya puncak kenikmatan yang Allah siapkan di surga. Walaupun ada orang yang cerita kepada kita bahwa begini, ya, sesungguhnya apa yang diceritakan itu, ya, belum sampai pada derajat hakikat yang sebenarnya apa yang ada di dalam surga. Seperti Al-Quran menceritakan, dan kita dengar cerita Al-Quran. Ya, Nabi menceritakan, dan kita dengar apa yang diceritakan oleh Nabi, dan sampai kepada kita surga dengan kenikmatan-kenikmatannya, sungai-sungai yang mengalir, ya, bebatuannya, batu-batunya dari yakut, intan permata yang bertaburan, ya, pohon yang rindang, buah-buahan yang lezat. Itu kita dengar ceritanya. Tapi, ya, itu tidak sampai pada derajat yang sebenarnya. Ya, nggak mampu kita bayangkan. Wala khatara ala qalbi bashar. Ini bicara tentang sifat surga, ya, yang Allah persiapkan
bagi hamba-hambanya yang soleh. Dan Nabi membaca satu ayat di dalam surat As-Sajdah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu, apa yang disembunyikan. Nah, para ulama menjelaskan tentang ayat ini, tentang kalimat ukhfiya, apa yang disembunyikan bagi mereka. Min qurrati a'yun, yang menyejukkan mata. Ayat ini menyinggung tentang keutamaan orang yang menyembunyikan amal solehnya. Sehingga kalau ada orang yang berupaya menjaga keikhlasannya, hanya Allah dan dia yang tahu amal-amal kebaikannya. Dia berupaya, berusaha menyembunyikan amal-amal itu karena semata-mata dibangun di atas ikhlas karena Allah dan ingin menjaga kemurnian niatnya, maka orang-orang seperti inilah yang berhak Allah berikan kenikmatan surga yang sangat tinggi, yang ukhfiya lahum, yang Allah sembunyikan ya balasan-balasan tersebut. Kemudian hadis kedua yang dicantumkan dalam kitab ini dari sahabat Abu Hurairah. Qala qultu ya Rasulullah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, mimma khuliqal khalq? Dari apa Allah ciptakan makhluk? Qala minal ma. Nabi menjawab dari air. Qultu, kemudian Abu Hurairah bertanya lagi kepada Nabi, al jannatu ma bina'uha? Surga itu bagaimana bentuk dan dari apa bangunannya ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, labinatun min fiddah. Batu batanya Allah susun dari fiddah. Apa itu fiddah? Perak. Walabinatun min zahab, dan batu batanya juga dari emas. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kita kalau buat rumah, ya temboknya dari apa Ustaz Khalis? Cari sekarang istana yang paling megah deh. Istana yang paling megah. Ya, yang paling bagus. Ya, bangunannya dari apa? Dari batu bata, atau dari batu, atau dari material yang lain. Dan istana-istana yang dimiliki oleh raja-raja hari ini. Katakanlah istananya Raja Salman, istananya Muhammad bin Salman. Dari apa? Ya, material temboknya itu. Dari batu bata, dari tanah. Ya. Kemudian itu disusun, disulap, ya, menjadi istana yang megah. Bagaimana dengan bangunan di surga? Batu batanya dari emas. Ya Allah. Dan itu bukan satu rumah. Surga seluas langit dan bumi, istananya Allah bangun di dalam surga itu. Kalau ukuran rumah kita hari ini, ya di antara jamaah mungkin ada rumahnya yang seluas 1000 meter, dan luas bangunannya berapa? 500. Ya, saya doakan Ustaz Khalis insya Allah pekarangannya 10.000 meter insya Allah. Bangunan rumahnya ya minimal 500 meter Amin. untuk taklim. Ya, Amin. Amin. Ya Allah. anak yatim yang datang ada kajian di situ. Amin. Ya, Amin. saya doakan semuanya. Saya doakan semuanya. Kalau saya mendoakan jamaah, saya didoakan oleh malaikat. Sehingga nanti di situ tempat taklim, tempat kajian. Ya, nggak apa-apa. Makanya dalam dalam kitab Al-Adabul Mufrad disebutkan tentang doa itu, di antara cara kita mengagungkan Allah, jangan minta yang recehan sama Allah. Kalau saya datang ke
ke Pak Prabowo, karena dia kan yang jadi presiden nih, Pak, tolong minta dong duit 100.000, umpamanya. Anda ini datang minta duit 100.000, Anda meremehkan saya. Anda anggap saya nggak punya duit, cuma mintanya 100.000. Kira-kira begitu. Di antara Anda memuliakan Allah itu jangan minta yang recehan. Itu ada dalam kitab At-Tadhkirah. Itu sering disampaikan oleh Pak Selo. Minta aja sama Allah, kita minta, kita nggak tahu takdir kita ke depan kan. Siapa tahu yang jadi presiden nanti tahun 20 tahun lagi, kalau Allah panjangkan usianya adalah ya pembina MKI. Amin, Yang amin. jadi wakilnya Amin ketum, ya Rabbal Alamin. ya kan? Yang jadi penasehatnya adalah ya pembina-pembina MKI. Siapa yang tahu takdir? Nah, jadi surga Allah Subhanahu wa taala Allah siapkan itu dengan kekuasaannya, dengan kemahakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bangun istana megah di dalam surga yang mana batu batanya dari emas. Ya, sekarang kalau kita bangun rumah, satu batu bata itu kalau ditimbang kira-kira beratnya berapa Ustaz Khalid? Satu batu bata. Saya nggak pernah timbang sih. Itu kalau seandainya emas. Ya, itu kalau seandainya emas, satu batu bata itu. Ya Allah. Bagaimana kalau istana dibangun seluruh batu batanya itu dari emas dan perak. Belum interiornya lain. Allah Akbar. Kata Nabi, walabinatun min zahab. Bila tuhal mis al-azfar. Ya. Dan lantai-lantainya itu ya, al-mis dicampur dari mis yang sangat wangi. Kita kalau adukan lantai rumah kita pakai apa Ustaz Khalis? Pakai air. Air semen. Ya, Semen, air. air got pun nggak apa-apa kan, air got yang kotor rumahnya kan baru adukan air kotor, apa namanya, air kotor yang bukan najis, ya kan untuk adukan. Ya Allah, lantai-lantai itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, disusun. Saya pahami maknanya azbari di sini adalah bahwa airnya itu dari dari minyak wangi, dari minyak wangi. Misk, minyak wangi yang paling harum wanginya. Wahasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Saya pernah ya banyak yang saya lihat rumah-rumah yang di depan rumahnya itu di pekarangannya ada yang disusun, kemudian ada kerikil-kerikil di situ. Batu-batu apa tuh Ustaz Khalis yang putih? Batu apa namanya? Yang tukang bangunan siapa? Yang ahli bangunan gitu ya. Batu Itu kali ya. batu yang Batu batu kerikil kali. yang ya ada sih, saya tuh ada di depan rumah saya itu. Ya, saya cor, kemudian semen, saya tempelin tuh batu-batu putih tuh. Batu kerikil. Nah, kalau dalam surga hasba'uha, kerikilnya itu lu'lu', permata. Ya Rabbi, bagaimana kalau permata itu kena sinar cahaya, itu mengkilat. Ya Rabb. Kira-kira permata itu sebesar sebesar apa? Jempol kita berapa harganya sekali? Permata yang asli. Ya, Miliaran, Ustaz. Miliaran. asli. Itu permata Allah jadikan permata surga loh, bukan permata dunia. Permata surga, ya Allah. Itu kerikil-kerikilnya itu, yang bertaburan. Ya, di depan rumahnya Bunda Nadia ada nggak tuh batu-batu yang di apa ya? Ada di toilet Tuan Guru, batu Ah, koral. tuh. Ah, saya susah membahasakannya tuh, batu koral. Bagaimana tuh kalau batu semuanya adalah dari permata?
Ya Allah. Permata. Wal yakut dan yakut. Dan permatanya, yakutnya, permata yakut surga, bukan dunia. Wa tarbatuha za'faran. Man dakhalha yan'amu la yai'as. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan dan merasakan kesenangan selama-lamanya dan tidak akan terhinggapi oleh rasa sedih ataupun bosan di dalam surga. Ya Rab, ya Rab. Nggak akan pernah, kalau udah masuk surga, nggak akan merasa bosan di dalamnya. Ya Allah, enak banget. Sekarang gini dong, tanya tuh raja-raja yang memiliki istana. Yang istananya itu dia tinggal di situ. Saya yakin sehari, 2 hari, itu bulan, dia bosan lah di dalam, seindah apapun. Dia pengen coba refreshing keluar dari istananya. Betul nggak? Ini jamaah MKI. Seindah apapun rumah jamaah. Ya, semua fasilitas dicukupi di situ. Indah semuanya. Interiornya bagus semuanya. Tapi saya yakin nggak betah di rumah. Bukan nggak betah. Pasti ingin merasakan suasana yang berbeda. Betul nggak? Betul. Iya. Kita ada di gunung yang kita rindukan lautan. Kita ada di lautan yang kita rindukan gunung. Kita di kota yang kita rindukan itu adalah suasana perkampungan. Ketika kita di kampung sepi banget. Pengen ke tempat yang ramai, ya, yang ada mallnya, tempat belanja yang enak. Tuh. Karena itu hakikat dunia. Yang punya rumah bagus, terlintas dalam pikirannya, saya pengen ke kampung ya, ke tempat pedesaan yang ya rumah kayaknya tuh kalau di sawah ada gubuk kecil, tidur situ kayaknya enak gitu ya Ustaz. Tapi kalau surga enggak, kita enggak akan membayangkan tempat yang lain. Udah dicukupkan oleh Allah. Enggak akan tidak akan ingin mencari suasana baru. Saya pengen suasana yang baru. Ya. Enggak. Ya na'amu, dia senang di dalamnya, la yai'as, dan tidak akan pernah bosan di situ. Yakhludu la yamut, kekal di dalam surga dan tidak akan pernah mati. Surga. Kalau nikmat surga, kenikmatan yang abadan selama-lamanya. Beda dengan senang, kenikmatan, kebahagiaan di dunia sebentar. Kalaupun kita bahagia, senang, nikmat itu sebentar saja. Kalau di dalam surga, abadan selamanya, selama-lamanya. La tabla thiyabuhum, dan pakaian mereka tidak akan pernah lapuk. Ya, pakaian akan terus dalam keadaan baru. Ya, beda dengan pakaian dunia. Hari ini kita beli pakaian baru, masih wangi, warnanya masih cerah. Ya, dicuci sekali, cuci 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun kita pakai, udah lapuk. Warnanya udah berubah. Kita pengen ganti baju dan pakaian yang baru. Tapi kalau di surga, pakaian di sana tidak ada yang berubah. Baik warnanya, ya, ataupun harumnya itu pakaian. La tabla thiyabuhum, pakaian mereka tidak ada yang lapuk. Wala yafna syababuhum, dan usia mereka tetap muda. La yafna. Ya, usia muda mereka tidak pernah hilang. Jadi tetap muda. Kalau Ustaz Khalis hari ini udah nampak uban, ya kan? Masya Allah. Awal bertemu dulu sama antum Ustaz Khalis, jenggotnya belum putih semua. Sekarang udah putih semua, ya kan? Kalau Allah panjangkan umur dan usia saya, hari ini jenggot masih hitam Ustaz Khalis. Ya, kalau Allah panjangkan umur dan usia, amin ya Allah ya Rabbal alamin, untuk amal saleh, ya, 5 tahun, 10 tahun. Ya, tinggal peci aja yang hitam Ustaz Khalis. Pakai peci hitam, yang lainnya putih. Manusia makhluk yang tidak abadi, tidak kekal. Dia berubah. Berbeda dengan penghuni surga
muda selama-lamanya. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya dkhulu ahlul jannati al jannata jurdan murdan bidan ji'ada, akan masuk surga dalam keadaan muda semuanya, muda, bidan, dan warna kulitnya putih. Masya Allah. Jadi warna kulit ahlul jannah itu putih, Ustaz Khalis. Bidan, bukan sawo matang ya. Bidan menunjukkan apa? Keindahan. Ji'ada, mukallahin, dan mata mereka menggunakan celak. Mukallahin. Jadi kalau orang pakai celak itu kan matanya lebih indah, dan itu menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki yaumul Jumat, di hari Jumat. Abna'a thalathi wa thalathin, umur mereka rata-rata 33 tahun. Ini riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi menyebutkan umur atau usia, ya usia daripada ahlul jannah, mereka di dalam surga itu rata-rata usianya 33 tahun. Ya, udah lewat masa itu, Ustaz Khalis. 33 tahun. Ya. Kira-kira di usia itu apa yang apa ya? Di usia itu 33, apa yang dirasakan oleh manusia di usia itu pada puncak semangatnya? Ya. Usia 33 itu pakai motor kemana-mana masih bisa, Ustaz Khalis. Antum tinggal di Depok, bolak-balik ke rumah Babe 3-4 kali pakai motor nggak masalah. Pakai mobil nggak masalah. Ya, pegel-pegel dikit. Tapi tenaga masih prima. 33 tahun. Allah Karim. Jadi semangat-semangatnya tuh di usia itu. Baik tenaganya ataupun semangat apa jiwanya di usia itu. Secara fisik, subhanallah. Nah, ahlul jannah kata Nabi, usia mereka rata-rata 33 tahun. Ala khalqi Adam sittuna dira'an. Dan postur mereka seperti tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Sittuna zira'a. 60 hasta. 60 hasta itu berapa? 30 meter. Ya. Kalau di antara kita jarang yang sampai 2 meter ya, Ustaz Khalis. Ya, rata-rata 165, 70, 80. Tapi Nabi Adam tingginya 30 meter. Usia 33 tahun. Itu nanti. Ya, suratu ahlil jannah. Begitu postur penduduk surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian Allah muliakan, hadis-hadis ini tentu menjadi hadis yang membangkitkan semangat kita untuk terus meningkatkan amal soleh untuk meraih cita-cita dukhulul jannah, masuk surga, agar mendapatkan kenikmatan yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Ya, masuk surga, kenikmatan selama-lamanya. Ya. Surga yang Allah siapkan, yang mana bangunan-bangunan istana yang ada di surga disusun oleh Allah dari emas dan perak. Ya. Kerikil-kerikilnya, batu-batunya dari permata, ya, dan yakut. Kemudian hadis berikutnya disampaikan oleh sahabat An Hakim ibn Muawiyah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hakim anaknya Muawiyah, ya, an abihi, dari bapaknya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dari Abi Sufyan, bapaknya Muawiyah.
Nabihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna fil jannati bahral ma' wa bahral laban wa bahral asal wa bahral khamri thumma tanshaqqul anharu ba'da dhalik. Sesungguhnya di surga itu ada lautan air tawar. Ini kata bahar lautan. Tapi saya coba maknanya apa yang lebih kecil dari laut? Danau. Ya, ada danau yang mana airnya air tawar. Jangan bayangkan air danau kita. Danau kita mah nggak layak minum. Air, ya. Danau airnya air tawar. Yang ingin minum air tawar, ada Allah siapkan di dalam surga. Wa bahrul laban. Begitu juga yang airnya susu. Danau atau lautan yang airnya adalah susu. Yang ingin minum susu silahkan. Dan ta'mu rasanya, sebagaimana disebut dalam hadis yang lain. Ya. Ladzidun ta'mu. Lezat rasanya. Wa bahrul asal. Yang suka madu. Ya. Ada lautan madu. Danau. Airnya itu madu. Madu asli. Asli surga. Kalau sekarang ada madu yang sampai yang 120 mili. Ya. Itu mahal harganya. Ada madu. Sedikit itu. Bisa jutaan harganya. Ada madu yang jual kilauan. Yang 1 kilonya bisa puluhan juta. Itu ada madu dari Yaman. 1 kilonya itu lebih dari 10 juta. Belum lagi yang lebih mahal lagi ada. Itu madu dunia. Bagaimana madu di surga, asli surga. Bagaimana rasanya? Di antara keutamaan dan khasiat madu kan memberikan kesehatan. Bagaimana penduduk surga tidak sehat? Madunya madu asli, Ustaz Khalis. Madunya madu asli. Dia minum makin sehat, makin segar bugar. Sudah, walaupun mana bahar ada laut. Aduh, kapanpun kita ingin minum, kita dapat meminumnya. Ambil minum. Wabarul khamri, lautan khamar. Nabi menyebutkan barang siapa yang menjaga dirinya di dunia tidak memakai pakaian surga, Allah akan siapkan nanti pakaian surga di dalam surga. Dan yang menjaga dirinya tidak meminum minuman yang memabukkan, Allah memabukkan. Laisa bimuskir, tidak memabukkan. Ya, yang tidak menyentuh Subhanahu wa ta'ala. Khamar yang tidak memabukkan. Ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kening. Ingin minum air tawar, ada. Tapi air tawar surga. Kalau sekali diminum, la yazmau abada, tidak akan pernah merasakan haus. Dan tidak pernah berhenti. Tidak habis itu kenikmatan. Padahal satu minuman surga, ya, seandainya itu diberikan kepada penduduk dunia, sekali dia minum kenyang selama-lamanya. Begitulah surga. Apakah dia ada itu adalah kenikmatan, terus kenikmatan.
di surga. Tapi Allah hidangkan, Allah siapkan agar terus mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tapi Ustaz Khalis, ini bab yang kita coba sampaikan pagi hari ini tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Ada istana yang megah, yang mana istana tersebut dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yang materialnya dari emas dan perak. Kemudian batu-batu yang berharga, batu-batu yang dari bukan batu tapi mutiara dan yakut. Allah sampaikan dan Rasul sampaikan kabar gembira ini li'ibadihi salihin, bagi hamba-hambanya yang saleh. Kalau ingin tahu bagaimana karakter orang soleh, berarti agar kita menjadi orang soleh harus tahu karakter sifat orang-orang soleh. Kita coba carikan di dalam surat Al-Imran. Karakter orang soleh itu Allah sebutkan di dalam ayat 114. 114 di dalam surat Al-Imran. Itu karakter orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang Allah siapkan surga, yang mana sifat-sifat surga ini disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, selalu mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia untuk berbuat yang tidak baik. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka memiliki responsif yang cepat terhadap kebaikan. Wa ulaika minas salihin, itulah tanda-tanda orang saleh. Jadi di antara sifat dan karakter orang saleh adalah selalu merespon dengan cepat setiap kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Di mana dia melihat kebaikan, ya segera lakukan. Di mana orang menyeru dia untuk mengajak kebaikan, dia ikut melakukan kebaikan itu. Nah, inilah orang-orang yang soleh, yang Nabi yang tadi disebutkan ya dalam hadis kursi, a'adattu li'ibadis salihin. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh mala ain ra'at, kata Allah, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang, ya, tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Itu surga. Semoga Allah jadikan kita semua min ahlil jannah yang jurdan murdan bidan ji'ada, ya, masuk ke dalam surga dalam keadaan segar bugar, sehat, dan warna kulit mereka putih. Umur mereka 33 tahun. Ya, semoga Allah mencatat kita semua dalam takdirnya menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Aminkan semuanya. Aminkan semuanya yang mendengar ini, aminkan. Kita tidak tahu mana doa kita yang diijabah oleh Allah. Semoga yang hadir pagi hari ini ada 33 secara khusus kita berdoa, dan seluruh jamaah MTI dan seluruh kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW, semoga Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Khalid. Masya Allah. Barakallah. Mudah-mudahan kita mendengarkan, menyimak ya apa yang tadi dipaparkan oleh Tuan Guru. Jadi penyemangat untuk kita untuk terus beramal soleh. Apalagi tadi dikutip sebuah ayat dalam surat Al-Imran ya, ayat Ya. 114 tentang ciri-ciri orang yang soleh itu, yaitu yang akan mendapatkan nikmatan surga, seperti yang disebutkan dari Tuan Guru, yaitu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar, dan kemudian wasari'una bil khair, bersegera dalam kebaikan ya. Jadi kalau ada yang mengajak kebaikan, mari kita beramal kebajikan, memang direspon dengan sangat cepat ya bagi orang-orang yang soleh itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan dan
Masih ada waktu untuk kita tanya jawab dan silakan untuk menyiapkan pertanyaannya sambil menunggu pertanyaan dari jemaah. Ada yang lebih dulu dari komersial group. Silakan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa air punya kemampuan respon auditif pada berbagai percobaannya. Kini hadir garam Zamira Ruqyah untuk Anda, agar hidup Anda lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nuna Premium Palm Sugar. Diolah secara alami dan tradisional dengan memanfaatkan kemurniannya. Kami persembahkan untuk Anda yang mencintai kesehatan. Dengan indeks glikemik 35 lebih rendah dari gula pasir. Mari semangat sehat bersama Oh Nuna. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Baik, alhamdulillah. Silakan jemaah yang sedang mempersiapkan pertanyaan untuk raise hand atau juga bisa di chat ya. Dan ini yang pertama Bunda Nadia, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru kan di surga itu usianya sama, sekitar 33. Nah, apakah kita diberi kemampuan untuk bisa membedakan, oh itu ibu saya, itu anak saya, itu suami saya, kayak gitu. Ya. Makasih Tuan Guru. Barakallah, Masya Allah. Kalau sekarang Bunda Nadia, anaknya rata-rata sama temennya di usia 15 tahun umpamanya. Di satu ruangan, semua usianya 15 tahun. Mudah nggak Bunda Nadia untuk mengidentifikasi mana anaknya? Enggak. Ya, anaknya usianya rata-rata nih teman-temannya bisa dilihat kan tanda-tandanya. Temannya anaknya Bunda Nadia usianya 15 umpamanya, ya. Semua rata-rata 15. Bunda Nadia untuk melihat, paham nggak mana anak saya? Oh iya. Pasti kena, paham. pasti Iya. kena, gitu ya. Begitu juga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua akan mengenali mana ayah bundanya, mana anaknya, mana saudaranya. Ya. Diberikan usia yang sama, ada tanda-tandanya. Ya. Apalagi di surga. Di dunia pun mudah kita mengenali mana anak kita. Apalagi di surga. Gitu ya. Semoga insya Allah semua kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau hari ini Ustadz Khalis, ya, usia sudah sekian.
Kalau sudah masuk surga, insya Allah usianya berubah. Ya. Sekarang 30 saya. Ada, ya masih 30. 10 tahun ya. Udah 30 ya. Insya Allah. Ya. Baik, silakan Bunda Nirwana, atau tadi udah kayaknya senyumnya luar biasa nih. Ada yang tanyakan Bunda Nirwana? Udah puas aja dengarnya Ustaz. Jadi mudah lagi Bunda Nirwana, tenang ya. Insya Allah. Insya Allah. Dalam hadis disebutkan ada seorang nenek-nenek yang nangis, merasa sedih. Ketika Nabi mengatakan, "Nek, nanti nenek nggak akan masuk surga." Nangis dia. Kata Nabi, iya, nggak ada nenek-nenek di surga. Semuanya kembali muda. Jadi nenek nanti nggak ada lagi usia seperti ini. Akan kembali muda. Ya Allah. Jadi Dan bersabar Ustaz Khalis. Bersabar para saya pernah bunda. baca juga Ustaz, dalam sebuah hadis Nabi ya, kalau di surga itu ada pasar ya, setiap hari Jumat itu ya. Iya. Ini jadi mengingatkan kita nih, kita belanja kalau di sini kan ke mall atau ke pasar induk gitu ya. Ini ada pasar juga ya kalau saya baca di dalam sebuah hadis Nabi ini. Itu Betul. gimana? Ada Pak di dalam surga nanti ada pasar khusus. Yang keluar dari pasar itu laki-lakinya. Istri-istrinya diam di dalam rumah, di dalam surga. Yang keluar itu laki-lakinya. Tujuannya apa? Satu, disebutkan dalam hadis itu untuk bertemu kawan-kawannya. Jadi di surga itu akan bertemu dengan kawan-kawannya, dengan sahabatnya. Kemudian di pasar itu dia mau ambil buah-buahan seperti apa, minuman seperti apa. Dia bawa pulang untuk keluarganya. Padahal di rumah itu kan ada makanan terhidang, tersiapkan, disajikan oleh Allah dalam surga. Tapi apakah butuh kemudian makanan itu dari pasar? Kenikmatan di atas kenikmatan. Ketika laki-laki, para suami, pulang dari pasar tersebut, istrinya mengatakan apa? Kau pulang makin tampan. Ya, makin membahagiakan. Jadi di antara disebut dalam hadis itu keajaiban daripada pasar yang ada di surga adalah setiap laki-laki yang datang ke pasar itu setiap hari Jumat, bertemu dengan sahabat, kawan, dan seterusnya, atau ingin sesuatu yang dapatkan di situ, kembali ke rumah mereka di dalam surga. Wajah mereka semakin indah. Mereka semakin tampan, semakin menawan. Dan itu disanjung oleh istri-istri mereka yang ada di dalam surga. Seperti semakin lama di dalam surga, dan setiap Jumat, kalau ingin ke pasar tadi, kemudian pulang, semakin tampan Ustaz Khalis. Beda kalau antum di sini. Antum ke pasar induk, ya kemudian berbelanja. Berangkat dari rumah dengan pakaian yang bersih, harum, sampai rumah antum ke pasar. Jangan harap seperti waktu antum berangkat. Bosan ya. Istri antum bilang, bu pasar gitu ya. Bu pasar apa? Bau macam-macam, ya kan? Gitu Bunda Nirwana. Mana Bunda Nirwana? Ada Ustadz. Iya. Jadi kalau pasar di surga beda dengan pasar di Keramat Jati, Bunda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini surga cerita. Akan datang masanya di mana surga itu menjadi nyata. Hari ini dunia nyata, kita lihat, kita rasakan. Tapi nanti ada waktunya. Dunia tinggal cerita. Semoga di dalam surga kita bercerita tentang dunia kita hari ini. Sebagaimana hari ini kita bercerita dan berangan-angan tentang surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong ya, tolong ini adminnya dipotong tuh. Kata-kata itu naikkan ke medsos. Mana admin MKI? Mas Nandar. Mana Mas Nandar hadir? Hadir Ustaz. Tolong dipotong ya. Hari ini kita berbicara tentang yang tadi itu ya.
quotation yang menarik ya. Mudah-mudahan kita kelak di surga akan saling berbincang ya masa lalu kita di dunia ya. Bahkan mungkin kita akan berjumpa dengan Tuan Guru ngobrol tentang Zoom kali ini, bahwa dulu kita pernah Iya, ngobrol tentang betul. di Dulu Zoom. kita pernah bicara tentang surga ya. Hari ini benar ya, kita di surga. Ternyata oh ini apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru dalam kitab At-Tadhkirah ini. Akhirnya terbukti. Amin ya Rabbal Sambil ngopi di pasar surga ya, Ustaz ya. Insyaallah. Iya. Langsung Alamin. antum bilang waktu itu paling kencengnya Bunda Nirwana. Bunda Nirwana mana ya? Bunda Nirwana. Dia lagi di pojok gitu ya, aku kesini. Udah muda, udah muda. Udah muda lagi. Dan kita diberi pengetahuan saling mengenal ya, walaupun wajahnya udah berubah muda ya. Saling mengenal. Kenikmatan yang tentu tidak bisa digambarkan karena disebutkan tadi dalam surat apa namanya As-Sajdah ya, Ustaz ya. Iya, gini loh Ustaz Khalis. Sekarang kan ada filter ya Hmm. di aplikasi itu. Kalau antum sekarang menggunakan filter itu berubah kira-kira seperti usia 33 tahun, tetap saya kenali. Oh iya Ustaz Khalis loh ini. Gitu loh. Betul nggak? Iya, iya. Iya, kalau antum sekarang gunakan filter itu rubah kira-kira ya. Kira-kira seperti usia 33 tahun tetap dikenal itu Ustaz Khalis gitu. Apalagi di surga nanti akan tetap dikenali ya. Dan Ya, saling ya. berkunjung ke rumah masing-masing Ustaz ya. Dalam hadis juga disebutkan ya. Insyaallah. Saling bertandang ke rumah masing-masing gitu ya. Dan Ya. tentu di surga tidak ada lagi hijab, masih bisa berkomunikasi ya dengan ya tentu kita nggak bisa menggambarkan bagaimana situasi di dunia dengan ngebandingkan dengan situasi di surga. Itu lebih indah, lebih jauh, lebih indah lagi dengan apa yang sudah kita lihat di dunia. Keindahan dunia tidak ada seberapanya dibanding keindahan surga. Allah. Kalau antum bertamu umpamanya ke rumah ke kapling surganya Bunda Nadia, kemudian tanya, gula aren ada nggak gitu? Oh iya, oh nunanya mana itu ya? Bisa ya dikirim. Ya Allah. Bisa nggak? Bisa. Di dalam surga apa yang kalian inginkan? Apa yang Langsung. membuat kalian senang? Ya. Allah. Baik, silakan Ustaz Khalis, barakallah. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz ya dari Bunda Yani ya. Assalamualaikum Tuan Guru, izin bertanya pertanyaan titipan dari teman. Bagaimana cara move on dari masa lalu dan bisa istiqomah after move on gitu ya? Apakah ada doa khusus gitu Ustaz? Ya. Setiap takdir yang Allah tetapkan untuk setiap hambanya adalah takdir kebaikan, terutama orang-orang beriman. Ya. Asa an taqra'u syai'an huwa khairun lakum. Kau mungkin menganggap sesuatu itu tidak baik ya, tapi bagi Allah itu kebaikan untuk kalian. Begitu juga sebaliknya, ada perkara yang kita anggap baik ya, tapi dalam pandangan Allah itu tidak baik buat kita. Nah, ini menjadi landasan ya. Ini menjadi pegangan kita sehingga kita cepat berlapang dada ya, tidak lagi memandang ke belakang tapi memandang ke depan. Ya, move on tadi. Agar cepat kita move on, cepat berlapang dada, ikhlas dan melupakan semuanya. Filosofis kenapa Allah memberikan kita rambut di belakang terurai hitam gitu ya, ya udah masa lalu, apapun yang kita lihat masa lalu kita yang terjadi, ada yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, ya udah seperti rambut kita ini di belakang, letakkan di belakang. Lihat ke depan, memandang